sejarah dari Nabi Adam alaihissalam, bagaimana beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam betul-betul berdoa secara tulus, betul-betul beristighfar secara tulus, dan doa yang paling tua adalah doa Nabi Adam alaihissalam. Apa itu doanya? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Subhanallah, itu doa yang paling tertua di dunia dan doa yang selama 200 tahun Nabi Adam alaihissalam amalkan secara terus menerus. Diisuk jegur, kasore jeger, dipeting jegir, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun subhanallah, itu doa belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu salah satu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Nabi Adam sebagai Abul Bashar, bapaknya selaku manusia secara basyariah dan orang pertama yang diciptakan Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap walaupun seistimewa itu untuk urusan doa, untuk urusan istighfar, Allah punya hak prerogatif. Berapa lama Nabi Adam beristighfar? 200 tahun. Tahu nggak ibu, dosanya apa-apa saja? Bukan apa-apa saja, cuma satu. Apa itu dosanya? Subhanallah, dosa satu diistighfari selama 200 tahun, diisuk tigur, kasole jeger, kaputing jegir. Artinya terus menerus selama 200 tahun dibaca itu doa. Ibadahnya Nabi Adam alaihissalam istighfar tersebut. Subhanallah, tapi hebatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan ketabahan kepada Nabi Adam untuk senantiasa beristighfar. Apakah Nabi Adam merasa pegal doanya tidak diijabah? Tidak, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala merasa kasihan kepada Nabi Adam. Setelah beratus tahun beristighfar, belum juga Allah berkenan untuk menerima tobatnya. Barulah ketika diberikan beberapa kalimat seperti di dalam maktub di dalam Al-Baqarah ayat 37, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Setelah Nabi Adam alaihissalam menerima talqin, pembelajaran, penanaman, pemberian kalimah yang begitu istimewa, kalimatin, beberapa kalimat. Nah, ini ada ikhtilaf para ulama. Kalimatin di sini yang pertama menurut sebagian para ulama itu adalah tawassul kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dimaksud di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, lamma qatarafa Adamul khabi'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam terpleset kepada kesalahan, qala, maka berdoalah, beristighfarlah Nabi Adam alaihissalam seraya bertawassul kepada Nabi Muhammad. Gimana tawassulnya? Bihaqqi Muhammadin, ya Rabbu bihaqqi Muhammadin, wahai Tuhanku, dengan jahnya Nabi Muhammad SAW, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, as'aluka alla ghafartali, saya memohon ampun kepadamu ya Allah, hendaknya engkau mengampuni dosaku. Subhanallah. Tapi nggak diceritakan itu tentang apakah Nabi Adam diterima tobatnya atau tidak. Yang jelas di akhir hadis tersebut Allah menyatakan, sodakta ya Adam, betul wahai Adam, Nabi Muhammad adalah orang yang paling aku cintai. Namun yang pendapat yang kedua ini secara jelas nih, ketika kan kalimatin, Allah memberikan beberapa kalimat. Pertama apa tadi? Tawasul. Baru juga beberapa menit. Dikasih apa tadi?
tawasul ya, tawasul kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun subhanallah ternyata ada yang lebih dahsyat daripada tawasul kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Kalimatin di sini di mana Allah memberikan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana setelah Nabi Adam menerima kalimat la ilaha illallah? Subhanallah, di akhir ayat lihat 37 Al-Baqarah, fataba alaih, serta merta Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Alhamdulillah. Salah satu ciri Nabi Adam diterima taubatnya apa? Dipertemukan dengan istrinya Siti Hawa alaihassalam. Subhanallah ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Itu istighfar yang 200 tahun kalah dengan hanya mengungkapkan kalimat la ilaha illallah. Kedua, sejarah Nabi Yunus alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan nun. Kalau zaman kekinian mah ikan paus katanya. Ikan paus hap lalu ditangkap. Nah, itu ya. Oh, itu mah cak-cak ya gitu. Nabi Yunus alaihissalam menurut riwayat yang mu'tabar di dalam perut ikan nun tersebut selama 40 hari 40 malam. Selama 40 hari 40 malam itu apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Senantiasa beristighfar, bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini ada istimewanya, ada kalimat apanya? La ilaha illa anta, subhanallah. Betapa dekatnya Nabi Yunus alaihissalam sampai-sampai menyebutkan kepada Allah itu bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illa anta. Kan kalau kita menyebutkan apa? Illallah. Dalam artian Allah kelihatan tidak? Tidak. Basyariah kita menganggap Allah ada tidak? Ada secara basyariah mah, tapi tidak kelihatan. Rasanya terlalu jauh gitu ya. La ilaha illallah. Tapi Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta. Betapa sangat dekatnya Nabi Yunus alaihissalam kepada Allah sampai Allah menyebutkan, Nabi Yunus menyebutkan la ilaha illa anta. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa anta, kamu itu adalah kalimat kata ganti kedua. Saya kata ganti pertama, engkau kata ganti, mereka kata ganti. Kalau menyebutkan engkau itu orangnya ada tidak? Hah? Ada. Berarti Nabi Yunus menganggap seolah-olah bahwa Allah itu memang, karena ini para Nabi Allah itu memiliki ihsan yang dahsyat. Apa itu ihsan? Antak budallaha, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Itu dalam bab yang lain. Bahwa Nabi Yunus alaihissalam diterima obatnya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Kenapa dibandingkan Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Yunus? Nabi Yunus lebih pendek usia diterima tobatnya. Kenapa coba? Karena ada kalimat la ilaha illa anta, subhanallah. Barusan Nabi Adam, Nabi Yunus. Bolehlah kita mempelajari sejarahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam betapa sangat dahsyat, sangat istimewa, sangat luar biasa. Jangankan dulu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan umatnya saja. Bagaimana keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi, umatnya Nabi Muhammad? Di dalam satu hadis yang sahih dikabarkan bahwa man qala la ilaha illallah,
barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddah bita'zim dan memanjangkan kalimat la-nya karena mengagungkan Allah, khuddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, maka digugurkan dari dosa orang tersebut sebanyak arba'ata alafin, sebanyak 4.000 dosa. Apakah dosa-dosa yang kecil? Jangan salah, al-kabair, yang merupakan dosa-dosa besar. Subhanallah. Jadi ketika umat Nabi Muhammad SAW mengungkapkan la ilaha illallah, digugurkan dosa 4.000. La ilaha illallah, digugurkan dosa 8.000. La ilaha illallah, digugurkan dosa 12.000. Apatah lagi kalau seandainya 165 digugurkannya berapa? Sebanyak 6.600 berapa namanya? 6.600.000 apa? 66.000. Subhanallah. 666.000. Subhanallah. Betapa banyak, luar biasanya ya. Bagaimana kalau seandainya setiap ba'da sholat 165, berarti 165 kali 5 sama dengan 825. 825 berzikir dengan ikhlas, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka digugurkan dari orang tersebut sebanyak 3.300.000. Allahu Akbar. Dosa kita berapa banyak tuh? Allahu Akbar ya. Tapi dosa kita yang begitu banyaknya, maksud saya dosa saya yang begitu banyaknya dikikis habis dengan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, kita telah menemukan formulasi khusus untuk menggempur dosa-dosa kita. Insya Allah mudah-mudahan kita ikhlas dan istiqomah mengamalkannya. Amin ya Allah.